Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan sudah menolong perjalanan kehidupan kita sampai hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Utomo, mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan Tuhan untuk istirahat kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, bantu kami untuk dapat memahami serta bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap terus semangat untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya sumber pengharapan hidup kami panjatkan doa ini. Amin. Tema hikmat pagi hari ini, fokuslah pada Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 26. Tetapi kita akan fokus pada ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hidup dalam kebersamaan tidaklah mudah. Setiap orang memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda yang tidak mungkin diseragamkan. Penyelarasan hati dan kehendak bahkan jauh lebih sulit dibandingkan penyeragaman. Wajarlah bila dalam kehidupan bersama timbul pertentangan bahkan perselisihan. Malahan yang sering kali terjadi adalah semakin akrab, semakin mudah terjadi pertentangan. Oleh sebab itu yang penting adalah bagaimana setiap orang percaya menundukkan diri kepada Kristus dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, sebelum kematiannya, Tuhan Yesus berdoa bagi para muridnya, yaitu orang-orang yang akan memantapkan dan membuat gerejanya tersebar ke seluruh dunia. Ia berdoa supaya mereka menjadi satu, ayat 21. Jelas bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan apa yang akan para murid lakukan di waktu kemudian. Ia berkenan agar mereka bersatu. Kesatuan yang dimaksud bukanlah keseragaman atau bahwa semua orang Kristen harus berpikir dan melakukan hal yang sama, melainkan mempraktikkan kebenaran dan kasih yang terjadi antara Allah dan Anak dalam kehidupan bersama. Tuhan Yesus menginginkan gerejanya bersatu. Mereka tidak boleh terpecah ke dalam bagian-bagian atau perselisihan. Sebab ketika gereja atau persekutuan terpecah karena pertikaian yang menyakitkan, Allah juga mengalami kesusahan hati. Ketidakharmonisan dan kepahitan bertentangan dengan keberadaannya yang sejati. Saling menghasut, iri hati, dan perbantahan menghancurkan keharmonisan dan kesatuan yang diinginkan Allah bagi jemaatnya. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, mari melangkah bersama. Berhentilah melakukan sesuatu yang menyebabkan bahaya dan kesedihan dalam gereja atau persekutuan. Dengan rendah hati, marilah kita menerima tanggung jawab untuk menjadi satu saudara di dalam Kristus Yesus. Mari selesaikan setiap konflik yang ada di dalam gereja atau persekutuan kita, sebagaimana nasihat Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Mari kita mempraktikkan kesatuan orang percaya bagi pujian dan kemuliaan nama Tuhan. Konflik datang, mari fokus pada Kristus untuk menyelesaikannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau tahu apa yang akan kami alami, termasuk kerinduan-Mu supaya kami bisa bersatu. Kenyataannya untuk bersatu tidak mudah, karena ada banyak kepentingan, ada banyak perbedaan, ada banyak sudut pandang. Namun Engkau menghendaki supaya kami bisa mawas diri, berhati-hati, bahkan mempraktekkan secara nyata bagaimana kehidupan murid Tuhan yang bersatu. Sebagaimana Engkau dan Bapa adalah satu. Tolong kami Tuhan, di tengah keberadaan kami masing-masing, di tengah segala perselisihan dan konflik yang mungkin ada, biarlah tolong Tuhan yang menolong kami untuk bisa menyelesaikannya dengan arif dan bijaksana, dengan hikmat yang datang dari Tuhan, supaya perselisihan, konflik tidak berlarut-larut, namun kami mengingat apa yang Tuhan rindukan dan doakan. Kami memilih bersatu. Di dalam nama Yesus kami serahkan hidup kami hari ini, dan kami mau menapaki hari ini bersama dengan Tuhan, hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi Ci Yeni. Selamat pagi Pak Utomo. Bersyukur kita bisa bersama di program Hikmat Pagi ini. Yes. Ci Yeni, tadi kita mendengar firman bahwa Tuhan itu berdoa supaya kita murid-muridnya itu bersatu. Namun masalahnya untuk bersatu itu tidak mudah. Ada konflik, ada pertengkaran, ada perselisihan. Menurut Ci Yeni bagaimana? Menurut saya Pak Utomo, teori bersatu itu mudah. Tetapi untuk bersatu kita mempraktekannya dalam kehidupan kita itu sulit. Tapi yang pertama, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan Tuhan Yesus juga bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga Tuhan Yesus memberikan teladan untuk berdamai. Dan kita pun kalau kita sudah berdamai dengan diri kita, kita pun bisa berdamai dengan siapapun. Menarik sekali. Terima kasih Ci Yeni. Jadi kita ini perlu berdamai dengan diri kita sendiri ya, sehingga kita bisa berdamai dengan orang lain. Dan kita tuh punya teladan di dalam Yesus Kristus yang membawa damai dimanapun. Terima kasih Ci Yeni. Tuhan senantiasa berkati ya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap bahagia. Tuhan memberkati.